Kandhani nek kanca-kanca ning kene kesel karo Mas Gibran coblose iki praine Mas Gibran. Sangat terkesan dengan penampilan dari Mas Gibran ya, walaupun masih muda, namun sudah bisa membahas, menyampaikan berbagai pandangannya secara terstruktur ya, secara tertata dengan baik, dan kedalamnya dapat kita ukur bahwa dia memang telah menguasai berbagai masalah yang diperdebatkan pada malam hari ini. Gibran tidak menghormati lawan debatnya dari TKN. Sudahlah Mas, kalau kita itu cerita etika, pasti ada relativitas. Saya lebih melihat objektivitas dari substansi yang disampaikan Mas Gibran sangat kualitatif. Gitu. Ya, begitu ya. Makasih kawan-kawan. Gibran bukan Jokowi. Inilah fakta yang mau tidak mau harus diterima oleh mereka yang selama ini mengidentifikasi Gibran, atau mereka yang memang sejak awal ingin memberi pemahaman bahwa Gibran tidak sama dengan Jokowi dalam konteks kehebatannya. Pasca debat keempat antar cawapres hari Minggu kemarin, PDIP menyatakan kaget melihat perubahan pada Gibran. Gibran dianggap ofensif dan tidak lagi lunak seperti sebelum-sebelumnya. Pemahaman bahwa Gibran belum punya banyak pengalaman dan masih bocil ini membuat kubu Capres 01 dan Capres 03 tidak mempersiapkan diri untuk menangkis serangan. Menurut logika mereka, masa iya anak kemarin sore mau nyerang? Nyerang pakai apa? Wong pengalaman juga belum punya. Tapi percayalah, yang kaget bukan cuma PDIP dan kubu lawan Capres 02 ini. Para pendukung Prabowo Gibran juga sama-sama surprise-nya. Di luar ekspektasi, Gibran membombardir dua cawapres pesaingnya dengan senjata yang cuma anak zaman now yang paham. Celakanya, karena sekarang memang zaman now, maka senjata itu sangat kompatibel dan berfungsi dengan baik. Akibatnya, rival langsung menyerang balik meski telat melalui ruang publik di medsos dengan senjata etika, sopan santun, dan adat ketimuran. Gibran dianggap tidak punya unggah-ungguh terhadap dua rivalnya yang masuk generasi zaman old itu. Gimik Gibran dianggap tidak lucu. Loh, kenapa heran? Ini kan terjadi pada hampir kebanyakan stand up komedian di zaman now. Jujur, saya kalau nonton stand up komedi itu bingung. Anak-anak zaman now bisa tertawa terbahak-bahak, padahal menurut saya nggak lucu sama sekali. Kenapa bisa begitu? Ya saya harus sadar, saya termasuk generasi zaman old. Yang lucu menurut saya ya Sri Mulat, Tom Tam Group, Jayakarta Group, dan grup lawak zaman old lainnya. Saya juga bingung, film komedi zaman now pakai konsultan komedi. Beda dengan zaman dulu, main film komedi, aktornya yang harus bisa lucu. Nah, terlihat sekali gap atau jarak antara generasinya Gibran dengan generasinya Pak Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Dan ini yang bikin kecut para simpatisan dan pendukung mereka. Makanya langsung menyerang dengan urusan etika dan sopan santun itu. Tapi kalau ada anak zaman now yang menganggap Gibran nggak keren, berarti mereka nggak beres. Entah kesurupan spirit zaman old atau memang kurang gaul. Saya termasuk yang kaget melihat penampilan Gibran di debat keempat itu. Saya juga termasuk yang menganggap Gibran kurang pas ketika ngeledek rival-rivalnya itu. Tapi saya harus mengakui, itu karena saya memang ketuaan untuk paham. Saya yakin pasti akan ada yang komen, kalau masalah etika dan sopan santun itu kan nggak ada urusan sama zaman old apa zaman now. Iya. Tapi saya yakin yang komen juga pasti seumuran saya, atau paling tidak mudahan sedikit lah ya. Dan menariknya, fenomena seperti ini menjadi bahan advertising yang sangat menguntungkan. Ingat Vicky Prasetyo? Dia bisa ngetop hanya bermodalkan video viralnya. Dan bahkan menurut saya, teknik ini juga dipakai Anies Baswedan sampai ada yang mau mengusungnya sebagai capres. Jadi semakin banyak video kontroversi, semakin ngetop dan semakin punya posisi tawar untuk dijual ke segmen yang lebih besar. Apalagi kalau yang usung itu pengusaha. Sudah jelas kan, orientasinya cuan. Ya, Gibran memang bukan Jokowi. Mau dia lebih baik atau lebih buruk, Gibran adalah Jokowi versi upgrade. Terlepas ada yang suka atau tidak suka dengan versi itu. Ya sama kayak game lah.
Ada yang lebih suka game yang versi lama ketimbang yang di-upgrade, tapi ada juga yang versi upgrade karena pasti ada fitur baru dan perbaikan-perbaikan. Semua itu cuma masalah mindset saja. Misalnya buat para Mac user ya, atau pengguna produk Apple, ada yang happy dengan macOS Sonoma yang terkini, tapi masih banyak juga yang lebih nyaman pakai macOS Mojave atau El Capitan. Lagi-lagi itu urusan mindset dan sangat subjektif. Jadi sepertinya spekulasi-spekulasi terhadap Gibran juga harus ikut di-upgrade. Apakah Gibran akan survive bila dia dan Pak Prabowo akhirnya terpilih di Pilpres nanti? Atau apakah dia akan mendegradasi kemajuan yang sudah dicapai Presiden Jokowi? Dengan mengupgrade analisa, kita akan bisa mendapatkan perkiraan yang lebih akurat lagi. Gibran memang punya kesempatan menjadi Jokowi upgrade ketimbang dua pesaingnya, Caimin dan Pak Mahfud. Karena apa? Kelihatannya prosesor dan driver mereka itu sudah tidak kompatibel. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Enggak apa-apa, Gus, saya dihina. Enggak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya tadi posting ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika, Anda lihat Instagram saya. Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya